Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas pembahasan soal kembali, khusus untuk pembahasan soal literasi numerasi PPG Daljab 2023. Nah, karena untuk yang kemarin, pembahasan soalnya campuran dengan pedagogik, untuk sekarang saya khususkan untuk pembahasan soal literasi numerasi. Untuk teman-teman yang telah melaksanakan pretest pada hari ini, ada sedikit kendala dan diinformasikan akan dipindahkan pada hari Senin. Mudah-mudahan pada hari Senin nanti teman-teman bisa melaksanakan seleksi akademik dengan lancar dan bisa lulus. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai Kepala Bidang atau Sekretaris Bidang. Ternyata Budi terpilih sebagai Sekretaris Bidang di Kementerian A, sehingga posisi tersebut telah terisi. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Dani tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A. B. Rudi tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A. C. Dani tidak cocok mendapatkan posisi sebagai Sekretaris Bidang di Kementerian A. D. Budi tidak cocok mendapatkan posisi sebagai Kepala Bidang di Kementerian A. E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai Kepala Bidang di Kementerian A. Oke, ini untuk simpulan yang paling tepat itu dengan cara kata yang pertama itu Dani, ya. Kemudian dia sebagai kepala bidang. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang di sekretaris, maka yang paling tepat itu adalah yang E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai Kepala Bidang di Kementerian A. Di kementerian, ya. Untuk di sini tidak ada pilihan yang cocok, ya. Dani di sini juga tidak ada Rudi, adanya Budi. Kemudian yang C juga tidak cocok, kemudian yang D tidak cocok. Yang paling tepat itu yang E. Oke. Ada yang di pernyataan pertama, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jika tidak ada banjir, keluarga saya berwisata ke kebun binatang. Jika gelombang laut tidak tinggi, keluarga saya berwisata ke pantai. Saat ini keluarga saya tidak berwisata ke kebun binatang dan tidak ke pantai. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Saat ini sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi. B. Saat ini keluarga saya tidak sedang berwisata dan sedang ada banjir. C. Saat ini sedang banjir sehingga keluarga saya berwisata ke pantai. D. Saat ini keluarga saya lebih senang berlibur ke tempat wisata lain. E. Saat ini tempat wisata pantai dan kebun binatang bukan tempat yang menyenangkan. Oke, di sini untuk kata kuncinya yang pertama tidak ada banjir, maka akan ke kebun binatang. Kemudian jika ada gelombang laut tidak tinggi akan ke pantai. Tapi di sini ada keterangan tidak ke pantai ataupun ke kebun binatang, berarti ada banjir ataupun gelombang air laut. Maka yang paling tepat simpulannya yang A. Saat ini sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi. Itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini ada teks, ya. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan tahun, kemudian frekuensi. Di sini yang pertama soalnya itu rentang jumlah korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia tahun 2012 hingga 2014 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Oke, rentang itu kalau di matematika nama lainnya adalah range, ya. Range itu adalah simpangan terbesar dari
data yang paling kecil. Di sini kita lihat tahun dari 2012 sampai 2014 itu ada angkanya 34, 32 dan 33. Nah, 34, 32 dan 33. Yang paling kecil itu adalah angka 32. Tinggal dikurangi aja simpangannya, berarti 34 dikurangi 32, maka ranknya itu adalah 2 atau B ya. Nah, tinggal kurangi aja sama data yang paling kecil gitu. Oke, itu ranknya atau rentang jumlah korban. Oke, pertanyaan selanjutnya. Simpangan rata-rata jumlah korban akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Masih sama ya. Untuk simpangan rata-rata rumusnya SI itu data tiap itu dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan jumlah datanya. Dan di sini datanya dari 2012 sampai 2014 berarti ada 3 data ya. Berarti nanti dibagi 3. Oke. Data yang pertama itu 34. Oke, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal kita cari aja ya, 34 ditambah 32 tambah 33. Jadi tinggal dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 33. Ya, 33. Berarti data yang pertama 34 dikurangi 33. Data yang pertama berarti 1 ya. 1. Kemudian ditambah dengan data yang kedua 32 dikurangi 33 berarti min 1 karena nilainya mutlak ya, ini mutlak, maka nilainya tetap 1. Kemudian 33 dikurangi 33 berarti 0. Berarti 1 ditambah 1 tambah 0 berarti 2 bagi 3 hasilnya simpangannya berarti 0,666 dibulatkan jadi 67. Makanya jawabannya yang C. Tuh ya untuk simpangan rata-rata. Jadi jawabannya yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya ini masih sama ya dengan yang barusan, tapi ini yang ditanyakannya tentang nilai variansi. Hampir sama untuk nilai variansi atau standar deviasi itu bedanya dikuadratkan ya. XI min X bar dikuadratkan bagi jumlah total. Pertama tadi udah kita tahu ya, nilai rata-ratanya 33, berarti 34 dikurangi 33 1, kemudian dikuadratkan. Yang kedua 33 dikurangi 32 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan, dan terakhir 0 dikuadratkan dibagi n. N-nya 3. Tinggal kita total 1 kuadrat itu 1 ditambah min 1 kuadrat juga 1. Maaf ya tulisannya, ditambah 0 kuadrat tambah 0 bagi 3. Berarti tetap ya hasilnya itu SD-nya adalah 2 dibagi 3. Nilainya sama seperti yang tadi, 0,67. Jawabannya yang B. Tuh ya, jadi hampir sama dengan nilai yang tadi simpangan rata-rata. Oke. Tuh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk soal tarif taksi ya. Oke. Tarif taksi untuk kilometer pertama adalah 6.000. Dan untuk kilometer berikutnya adalah 3.000. Apabila jarak tempuh yaitu 4 km, maka penumpang harus membayar 21.250. Pertanyaan, Rama adalah seorang penumpang taksi White Blue. Jarak yang ia tempuh adalah 9 km. Berapakah biaya yang harus Rama bayar? A. 36.250 rupiah. B. 37.500 rupiah. C. 40.250 rupiah. D. 24.200 rupiah. Oke, kita langsung saja ya. Berarti ini kita hitung untuk 4 km terlebih dahulu ya. Untuk 4 km tarif
normalnya, yaitu tarif awalnya berarti 6.000 ditambah 3 kali 3.000 ya. Jadi yang 3 km itu tarifnya 3.000, yang pertama itu 6.000, berarti 6 ditambah 6.000 ditambah 9.000, itu totalnya yang pertama adalah 15.000 tarif normal, tapi menjadi 21.000, berarti tinggal dikurangi aja 21 di 21.250 rupiah dikurangi 15.000, jadi ada berapa? 6.000 selisihnya 6.250 untuk tarif tunggu. Nah, sekarang ditanyakan 9 km, berarti yang pertama, kilometer pertama adalah 6.000, kemudian ditambah 8 km lainnya, 8 kali 3.000. Nah, terakhir ditambah tarif tunggunya 6.250. Oke, 8 kali 3 itu berapa? 8 kali 3 adalah 24.000 ditambah 6.000 ditambah 6.250.000. Totalnya 6.000 tambah 24. Ini 6.000 ya. Maaf tulisannya. 6.000 ditambah 24.000 ditambah 6.250. Maka jawabannya adalah 36.250 rupiah. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih yang barusan, bedanya pertanyaannya, berapakah selisih uang yang harus dibayar Rama jika jarak tempuhnya 7 km dan 3 km. Oke. Jadi kita harus hitung masing-masing ya. Yang pertama 7 km, yang kedua 3 km. Ini yang pernyataan yang atas masih sama ya. 6.000 tarif pertama, kemudian selanjutnya 3.000, dan jarak tempuh 4 km menjadi 21.250. Berarti ada tarif tunggu sama. Oke, langsung aja ya. Untuk yang 7 km. 7 km berarti yang pertama 6.000, kemudian 6 km-nya kali 3.000 ditambah tarif tunggunya 6.250. Berarti totalnya adalah 6 kali 3 18 ditambah 6.000, kemudian tambah 6.500, jadi totalnya adalah 30.000. Maaf, di sini aja di bawah. 30.250. Oke, itu yang 7 km. Sekarang yang 3 km. Berarti sama ya, yang tarif pertama adalah 6.000, kemudian tarif yang kedua 2 kali 3.000 ditambah 6.250. Oke, totalnya itu adalah 18.250. Nah, kalau sudah sini kita kurangi aja. 30.250 dikurangi 18.250. Oke, selisihnya itu adalah 12.000 rupiah. Oke, jadi jawabannya yang oke, itu ya untuk pembahasan soal literasi numerasi untuk video kali ini. Nantikan untuk video selanjutnya masih tentang pembahasan literasi numerasi untuk seleksi akademik PPG Daljab tahun 2023. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Semoga teman-teman pada tahun ini lulus seleksi akademik dan lulus PPG tahun 2023. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.